Saya bilang satu-satu yang berani bela saya cuma nama Ibu Megawati. Saya cuma dia yang berani bela. Pak Jokowi pun suruh saya mundur. Wow. Bapak-bapak Ibu pasti nggak percaya. Minta saya mundur. Nah, di sini ketika Ahok pada waktu lalu mundur dari Komisaris Utama Pertamina hanya untuk memenangkan Ganjar atau mengkampanyekan Ganjar, di situ menjadi warna tersendiri, yaitu siapa lagi yang tidak kenal Ahok. Wah, kalau pada waktu lalu saat menjabat sebagai Gubernur DKI Jakarta, orangnya sangat tegas, anti korupsi, dan bahkan juga Ahok selalu membuat kontroversi yang membuat lawan-lawannya ciut nyali. Nah, akhirnya di sini pada Pilpres 2024 setelah sekian lama Ahok tidak masuk di dunia perpolitikan, saat ini Ahok kembali membara. Wow. Nah, di sini ada pengakuan yang cukup mengejutkan dari Ahok. Entah di sini persepsi Anda seperti apa, tetapi di sini banyak yang menafsirkan, yaitu di sini dari Yanti, siapa yang menyangka jika Pak Jokowi menjadi salah satu orang yang meminta Pak Ahok mundur jadi Gubernur DKI dan hanya Bu Mega satu-satunya orang yang berani membela Pak Ahok. Nah, apakah benar demikian? Kira-kira ketika Anda mendengar atau melihat video dari Ahok di sini, apakah kira-kira berpikiran seperti itu? Seperti ini videonya. Saya masih ingat waktu saya mau pencalonan kembali, saya diminta mundur. Kenapa? Makanya waktu itu Ibu Mega sempat ngomong, kenapa Ahok nggak boleh jadi gubernur? Apa karena namanya Ahok? Makanya saya bilang, orang tanya sama saya, kenapa kamu ngotot ikut PDIP? Saya bilang satu-satu yang berani bela saya cuma nama Ibu Megawati. Saya cuma dia yang berani bela. Pak Jokowi pun suruh saya mundur. Wow. Bapak-bapak Ibu pasti nggak percaya. Minta saya mundur. Dan zaman itu namanya yang tentukan polisi jaksa. Ya saya nggak ada salah, nggak ada bukti, dimasukkan juga. Wow, ternyata Presiden Joko Widodo menyuruh mundur. Wow, sampai segitunya ya. Di sini menurut saya sungguh mengejutkan ya. Kalau kita lihat, di sini juga ada berita. Padahal di sini juga cerita Ahok enggan meninggalkan Jokowi buat dukung Prabowo pada 2019. A friend is always loyal. Nah, tetapi apa balasannya? Ya, Anda tahu sendirilah. Tetapi kita kembalikan lagi ke masyarakat ya, karena Pilpres juga sudah semakin dekat. Jadi kemungkinan akan ada ya gimmick-gimmick politik seperti ini. Dan kita kembalikan lagi ke masyarakat yang menilai dan besok akan menentukan siapa pada Pilpres 2024 pada 14 Februari tepatnya. Nah, di sini bahkan tidak hanya itu saja. Di sini bahkan juga cerita Ahok enggan tinggalkan Jokowi buat dukung Prabowo pada 2019. Jadi di sini memang banyak kejutan-kejutan ya. Ketika Ahok di sini mundur dari Komisaris Utama Pertamina dan akhirnya bisa leluasa, yaitu berbicara semaunya, mau mendukung capres siapa. Di sini bisa leluasa dan menurut saya ini adalah terobosan yang cukup keren, berani mundur demi memenangkan atau mendukung pasangan capres dan capres di sini. Sangat berbeda sekali ya kalau kita lihat pada pendukung Pak Prabowo Subianto misalnya, di situ bahkan juga menteri-menteri yang sudah mendukung dan bahkan juga sudah menjadi tim. Ya, kalau kita lihat kan sudah di belakang Pak Prabowo Subianto ya pada panggung debat. Di situ juga tidak ada yang mundur. Nah, di situ menurut saya etika ya. Etika di sini memang harus dijunjung tinggi ya. Apalagi kita juga negara Indonesia menjunjung tinggi adat ketimuran, seharusnya seperti itu. Walaupun tidak melanggar sih dalam peraturan perundang-undangan, tetapi kan etika wajib dijunjung tinggi. Nah, dari sini politikus PDI Perjuangan Basuki Cahayapurnama bercerita tentang kedekatannya dengan Presiden Jokowi. Ahok mengaku selalu menganggap Jokowi sebagai teman, bahkan ketika semua pihak mengajaknya berpaling mendukung Prabowo yang pada pemilu Presiden 2019 bersaing dengan Jokowi, Ahok menolak. Kisah ini disampaikan Ahok usai acara deklarasi relawan Ahoker di Jakarta pada 4 Februari 2019 ketika adik perempuan saya yang kandung meminta saya mendukung Pak Prabowo meninggalkan Pak Jokowi yang telah istilahnya bagi dia
meninggalkan saya masuk ke tahanan. Padahal polisi jaksa di tangan kuasa beliau Jokowi. Para Ahoker datang pada saya mau meninggalkan Pak Jokowi. Saya tulis di terai kertas, mungkin Ahoker masih ingat, a friend is always loyal, kata Ahok. Ahok mengatakan dirinya bukan loyal kepada Jokowi secara individu, melainkan setia kepada perjuangan. Bagaimana mungkin kita membiarkan Pak Jokowi dia mau melanjutkan periode kedua, menyerahkan pada Pak Prabowo untuk memimpin? Maka saya tidak rela, ujarnya. Nah, dari sini saya juga penasaran, kira-kira komentar-komentarnya seperti apa ya? Yaitu ketika di sini, yaitu Ahok bahkan secara terang-terangan yaitu menyebut Presiden Joko Widodo, bahkan juga menyuruh Ahok untuk mundur. Nah, dari sini dari Deadhan, makanya diajaklah bergerak 212 jadi wapres, padahal itu menyakitkan si Ahok. Jokowi hanya mementingkan diri sendiri dan keluarga. Ya, sekarang juga sudah secara jelas ya, sudah terang benderang. Di sini dari Taufik Akbar, ya masa ketum partai mengusung mau nyuruh mundur, rugi dong. Si Samba DKI akhirnya nongol. Kamu disuruh mundur Pak Jokowi karena mau dijadikan menterinya. Jadi jangan bacot, dan kamu pun sudah dikasih posisi strategis di BUMN. Di sini dari kartu minoritas dipakai lagi. Ini nih yang sebenarnya nggak pengen Indonesia damai. Lah wajar dong disuruh mundur. Kok tiba-tiba muncul lagi nih orang yang udah cacat hukum. Baru kalian sadar bahwa Pak Lurah itu manusia oportunis. Dia itu hanya mementingkan diri sendiri dan keluarganya. Bahas-bahas minoritas, singgung politik identitas. Ya, seperti itulah. Di sini bahkan juga ada berita, yaitu bahkan Ahok di sini menolak bonus 370 miliar dari Pertamina demi kampanyekan Ganjar Mahfud. Wow, sangat banyak sekali ya. Nah, di sini bisa dikatakan bahwa Ahok menolak bonus yang berpotensi mencapai 370 miliar dari Pertamina demi kampanyekan Ganjar Mahfud. Seperti diketahui, Ahok resmi mundur dari jabatannya sebagai komisaris utama Pertamina pada 2 Februari yang lalu. Dalam akun X Basuki, Ahok menggugah surat pengunduran dirinya sebagai komisaris utama. Ini merupakan bukti tanda terima surat pengunduran diri saya sebagai komisaris utama PT Pertamina yang saya serahkan pada 2 Februari 2024, tulis Ahok. Kemudian pada 3 Februari, mantan Gubernur DKI Jakarta itu memberikan sambutan di sebuah acara Imlek yang videonya viral di media sosial. Dalam video tersebut, Ahok mengatakan bahwa dirinya rela meninggalkan jabatan sebagai Komut Pertamina demi bisa menyelamatkan anak dan cucu di masa depan. Ya, jadi seperti itulah. Bahkan di sini keren lah, Ahok bahkan juga rela mundur demi mendukung pasangan Ganjar dan Pak Mahfud MD. Di sini sungguh mempunyai warna baru ya di perpolitikan Indonesia saat ini. Ya, menurut saya sih besok gunakan hak pilih Anda ya pada 14 Februari mendatang, dan pilihlah program-program yang paling cocok dengan Anda, dan pilihlah juga capres yang menurut Anda sangat dekat dengan rakyat, suka blusukan dan mendengar aspirasi masyarakat. Karena dengan blusukan, mendengar aspirasi masyarakat dan suka berdialog dengan masyarakat itu akan mengeluarkan program-program yang dibutuhkan oleh masyarakat dan juga kebijakan-kebijakan yang akan pro dengan masyarakat. Menurut saya simple seperti itu cara memilih pemimpin, dan yang lebih penting lagi adalah melihat rekam jejak dari capres dan cawapres. Di situ menurut saya juga harus ya memikirkan bibit bebet bobot pada saat memilih capres dan cawapres pada 14 Februari mendatang. Apapun itu, untuk Pilpres 2024 mendatang semoga saja berjalan dengan aman, berjalan dengan lancar, dan yang paling penting berjalan dengan jujur dan juga adil.